Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita TVMu. Profesor Masruhi kembali dilantik menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang untuk periode masa jabatan 2023-2027. Pelantikan dilaksanakan pada Sabtu 22 Juli 2023 lalu, bertempat di Aula Lantai 8 Gedung Kuliah Bersama 2 Universitas Muhammadiyah Semarang. Dihadiri oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir, Ketua Majelis Ditilitbang PP Muhammadiyah Bambang Setiaji, Wakil Ketua PWM Jawa Tengah Hasan Asyari Ulamai, Wakil Rektor dan segenap jajaran pimpinan, dosen dan sivitas akademika Unimus dan sejumlah rektor perguruan tinggi se-Jawa Tengah. Ketua Majelis Ditilitbang PP Muhammadiyah Bambang Setiaji melantik Masruhi sebagai Rektor Unimus masa jabatan 2023-2027 dan saat ini merupakan jabatan periode ketiga sebagai Rektor Unimus. Pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan PP Muhammadiyah oleh Badan Pengurus Harian Unimus, Heru Isnawan. Selanjutnya, Masruhi dilantik oleh Ketua Majelis Ditilitbang Bambang Setiaji dan diakhiri dengan ucapan sambutan tahniah dari Wakil Ketua PWM Jawa Tengah Hasan Asyari dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir yang selanjutnya berpesan agar Unimus terus bertumbuh menjadi institusi unggul. Masruhi mengungkapkan dan meminta dukungan dari semua pihak dan bertekad menunaikan amanah untuk menjadikan Unimus sebagai kampus unggulan di Jawa Tengah. Ya. Hari ini 22 Juli 2023 ini pelantikan Rektor Unimus untuk saya ini periode ketiga ya. Saya juga enggak ngira. Tadinya mestinya saya cukup 2 periode ya. Tapi lalu teman-teman Senat, lalu juga BPH, lalu pimpinan oleh Muhammadiyah semuanya kok bulat ya. Sehingga bismillah kita membersamai teman-teman di Unimus untuk melanjutkan amanah ini. Ke depan sudah tentu beberapa program yang segera diselesaikan ya. Pertama rumah sakit ya, rumah sakit Unimus yang alhamdulillah sekarang progresnya sudah 90%. Sehingga nanti dirancang memang sekitar September Oktober itu nanti di launching untuk operasional. Lalu yang kedua, banyak aspek yang perlu dikembangkan. Saya setuju memang ke depan saya kira tidak hanya persaingan ya, tapi juga kolaborasi antar perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri harus terus dikembangkan. Bukan apa tadi Pak? Bukan kompetisi ya, tapi saya setuju kolaborasi. Tapi tantangan global ini yang justru harus kita lihat ya secara cermat. Oleh karena itu pertama kualitas. Insya Allah kita kemarin maju untuk akreditasi unggul tapi kurang 8 poin ya. Jadi kita parkir dulu, kita banting setir membuka 12 program studi baru ya di Unimus ini, sehingga sekarang jumlah program studi ada 38 program studi. Untuk unggul kita sudah tentu persiapan pertama akreditasi internasional. Lalu kedua prodi-prodi yang baru 12 prodi ini harus akreditasinya dinaikkan dulu, baik sekali ya. Lalu yang ketiga SDM, pengembangan SDM. Pertama peningkatan kualitas tingkat pendidikan, kualitas pendidikan, doktor Unimus saat ini 87 ya, sehingga nanti kami setiap tahun merancang untuk lahir dokter-dokter baru ya, karena salah satu program dari Majelis Dikti PP Muhammadiyah juga sampai 2027 itu program 5.000 dokter ya. Saya kira Unimus harus ambil bagian dalam. Lalu yang selanjutnya adalah sarana prasarana ya, kemudian juga pengembangan akademik. Sehingga kami rancang memang unggul ini kita parkir, insya Allah nanti memulai lagi di tahun 2027 ya. Ketika persyaratan-persyaratan itu terkondisikan. Pertama SDM, doktor ya mencapai 40%.
kemudian tambahan guru besar, lalu akreditasi internasional, ya, 5 program studi kita rancang dalam waktu dekat, juga pengembangan sarana prasarana, ya, karena dengan nanti rumah sakit Unimus ini launching sudah jadi, maka berarti Unimus saat ini punya 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Gigi Mulut Pendidikan. Ini sudah terakreditasi akreditasi paripurna ya, tingkat akreditasi tertinggi rumah sakit. Lalu yang kedua rumah sakit Unimus ya, dan juga kita punya 1 klinik Pratama rawat inap Unimus yang ada di Jalan Pedek ya. Dan ke depan pun kita akan mengembangkan usaha-usaha di bidang kesehatan. Klinik itu akan kita rancang setiap tahun itu muncul lah gitu, supaya untuk memberikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat, ikut membantu pemerintah di dalam pembangunan kesehatan di kalangan masyarakat. Tim TVMU memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah.